Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan mata pelajaran biologi tentang genetika. Terdiri dari beberapa subbab, yaitu hukum Mendel, penyimpangan semu hukum Mendel, pola-pola hereditas pada manusia, dan mutasi. Sebelumnya, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Adapun Agus Setiawan, Sika Zara Maharani, Reza Khairan, dan Siti Nuraili. Materi yang pertama adalah hukum Mendel. Sebelum kita memasuki hukum Mendel, terlebih dahulu kita harus tahu arti dari genetika. Nah, genetika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang penurunan sifat atau ciri induk orang tua parental kepada anak-anaknya atau turunannya. Nah, adapun istilah-istilah dari genetika. Yang pertama ada parental, yaitu orang tua. Terus filial, turunan atau anak. Terus ada genotip dan ada fenotip. Nah, genotip itu sifat yang tidak kelihatan disimbolkan dengan huruf-huruf. Contohnya orang tersebut tinggi, tapi nggak terlihat gennya itu T besar gitu. Nah, fenotip itu sifat yang tampak akibat ekspresi genotip. Contohnya di gen tersebut ada T besar. Nah, dia kelihatan wujudnya yaitu tinggi. Lalu di genotip itu ada homozigot dan heterozigot. Nah, homozigot itu terbagi dua, yaitu homozigot dominan dan ada homozigot resesif. Nah, homozigot dominan itu biasanya dia memakai huruf kapital, misalnya T besar, H besar, atau K besar. Sedangkan resesif itu biasanya pakai huruf kecil, biasanya T kecil, B kecil, atau H kecil. Nah, adapun gamet yang artinya berisi gen diwariskan ke filial. Nah, lalu kita masuk ke hukum Mendel nih. Hukum Mendel itu ada dua, hukum Mendel pertama dan hukum Mendel kedua. Nah, hukum Mendel pertama itu menyatakan bahwa satu dari dua alel gen akan memisahkan diri pada saat proses pembentukan gamet keturunan. Jumlah kromosom diploid akan diturunkan menjadi haploid. Pola hereditas hukum Mendel pertama berlaku untuk persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat yang beda. Sedangkan hukum Mendel kedua itu menyatakan bahwa sifat gen dapat berpasangan secara bebas dengan gen lainnya atau terjadi persilangan antara dua individu yang berbeda dengan dua sifat berbeda atau dihibrid. Namun gen yang mengusung satu sifat tidak akan mempengaruhi sifat gen lain yang tidak termasuk dalam alelnya. Nah, ini ada contoh hukum Mendel pertama, yaitu persilangan monohibrid. Nah, parental pertama disilangkan T besar disilangkan dengan T kecil yang menghasilkan gamet parental pertama, yaitu T besar dan T kecil. Lalu filialnya disilangkan menjadi T besar T kecil yang hasilnya tanaman itu batangnya tinggi. Lalu disilangkan lagi menjadi parental kedua, yaitu T besar disilangkan dengan T besar T kecil yang menghasilkan gamet parental kedua, yaitu T besar dan T besar. Nah, filial keduanya itu menghasilkan perbandingan 3:1 atau 75% banding 25%. Nah, adapun hukum Mendel kedua, ada persilangan dihibridasi dan hibridasi intermediate. Nah, persilangan dihibridasi itu adalah persilangan dua sifat yang beda. Nah, contohnya itu kayak seperti di gambar gitu, parental, P besar, L besar disilangkan dengan P kecil, L kecil, lalu menghasilkan gamet P besar, L besar, P kecil, L kecil, dan mendapatkan filial P besar, P kecil, L besar, L kecil, lalu mendapatkan parental keduanya lagi, P besar, P kecil, L besar, L kecil, disilangkan lagi dengan P besar, P kecil, L besar, L kecil, dan menghasilkan gamet P besar, L besar, P besar, L kecil, P kecil, L besar, P kecil, L kecil, dan P besar, L besar, P kecil, L kecil. Dan mendapatkan perbandingan 9:3:3:1 dan 3:1. Nah, sedangkan hibridasi intermediate itu genotip yang tidak dominan atau tidak resesif. Contohnya M besar hasilnya merah. Sedangkan lalu disilangkan dengan M kecil yaitu putih, menghasilkan intermediate yaitu M kecil yaitu merah muda.
Lalu adapun penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel itu cirinya ada alel bebas. Terus ada satu sifat yang dilambangkan dengan dua alel. Contohnya merah, A besar dengan B kecil B kecil. Yang ketiga itu sifat dominan dapat menutupi sifat dominan lainnya. Misalnya H besar H kecil, K kecil K kecil. Nah, H besarnya itu kan lebih dominan dibanding huruf-huruf lainnya. Jadi itu menghasilkan warna hitam. Terus yang keempat itu pada dihibrida, fenotip pertama tidak selalu terdapat dari induknya. Terus fenotip kedua tidak selalu perbandingannya 9:3 banding 3 banding 1. Lalu ada pun penyimpangan semuanya ada hipostasis, hipostasis. Nah, hipostasis sendiri itu sifat gen yang dapat menutupi semua sifat gen lain termasuk yang bukan alelnya. Sedangkan hipostasis itu sifat gen yang dapat ditutupi gen lain yang bukan alelnya. Nah, ini H besar H kecil, fenotip pertama itu H besar H kecil, K besar K kecil itu menghasilkan epistasis. Lalu ada polimeri. Polimeri itu sifat banyak gen yang bekerja sama secara kumulatif menentukan mutu atau kualitas suatu sifat. Nah, contohnya itu warna bunga. Nah, ini tabelnya seperti ini. Lalu ada kriptomeri. Nah, kriptomeri itu sifat gen yang tersembunyi. Fenotip akan terlihat bila bergabung gen lain yang khusus. Nah, kriptomeri ini contohnya itu di Linaria marokana. Dia biasanya menghasilkan A besar, B besar, yaitu ungu. Adapun atavisme atau interaksi. Nah, interaksi itu bila ada pasangan gen yang bukan alelnya berinteraksi dan pengaruhnya sama kuat pada bagian tubuh yang sama untuk menimbulkan satu sifat. Seperti gambar berikut ini. Lalu ada komplementer. Komplementer itu artinya melengkapi. Nah, jadi ada interaksi gen yang saling melengkapi. Nah, ini contohnya perbandingan dari komplementer itu biasanya 9:7. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pola-pola hereditas. Yang pertama ada pautan gen atau gen linked. Merupakan beberapa gen yang terdapat dalam satu kromosom yang sama. Gen yang berpautan akan disegregasikan bersama-sama, jadi tidak dapat berpasangan secara bebas seperti pada alel bebas. Tanda adanya pautan gen. Bila hasil tes cross atau dikawinkan dengan yang bergenotip homozigot resesif, akan menurunkan turunan dengan perbandingan fenotip 1:1. Yang ada contohnya pada gambar di bawah ini. Yang kedua adalah crossing over atau pindah silang. Merupakan peristiwa di mana gen yang berpautan memisah dan bertukar pasangan dengan gen dari alelannya. Gamet dengan pasangan gen asal berbeda jumlahnya dengan gamet hasil crossing over. Bila gen A dan gen B berpautan dan terjadi crossing over, maka genotip A besar A kecil, B besar B kecil akan membuat 4 macam gamet, yaitu A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil. Seperti macam gamet pada alel bebas. Tapi bedanya, macam gamet A besar B besar tidak sama jumlahnya dengan gamet A besar B kecil. Contohnya ada di gambar di bawah ini. Yang ketiga ada non-disjunction atau gagal berpisah. Merupakan peristiwa di mana gen yang berpautan waktu terjadi crossing over tidak dapat gagal berpisah. Gen alela bebas waktu beranapase kromosomnya gagal memisahkan diri dari pasangannya dan terbawa seluruhnya ke satu kutub. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Dan selanjutnya ada determinan seks. Determinan seks merupakan penentuan jenis kelamin suatu organisme yang ditentukan oleh kromosom seks atau gonosom. Di dalam determinasi seks atau penentuan jenis kelamin itu ada 5 macam tipe. Yang pertama ada tipe XXXY.
di mana XX adalah betina dan XY sama dengan jantan pada manusia dan lalat atau Drosophila. Yang kedua, ada tipe ZZ, ZW, di mana ZZ jantan dan ZW betina pada burung, kupu-kupu, dan ikan. Yang ketiga, ada tipe XO, berlaku bagi banyak jenis serangga, misalnya belalang, serangga betina disebut XX, serangga jantan disebut XO. Yang keempat ada tipe ZW, misalnya pada burung, kupu-kupu, dan ikan. Burung betina adalah ZW atau XY, burung jantan adalah ZZ atau XX. Dan yang terakhir ada tipe haplodiploid, misalnya pada serangga. Nah, berikut saya akan menjelaskan tentang pautan kelamin. Apa itu pautan kelamin? Yaitu merupakan gen yang terpaut pada kromosom kelamin akan diturunkan bersama-sama gen penentu jenis kelamin. Bila terpaut pada kromosom X disebut seks, sedangkan bila terpaut pada kromosom Y disebut Hollandric. Nah, berikut di bawah ini contoh gambarnya. Nah, yang berikutnya ada gen lethal. Nah, gen lethal ini gen yang dalam keadaan homozigot mati, dan gen lethal ini dapat gen dominan maupun resesif. Nah, gen dominan ini contohnya seperti di bawah ini ada ayam redap. Sedangkan lethal resesif ini contohnya itu seperti pohon pisang. Nah, di slide berikutnya ada hereditas pada manusia. Nah, yang pertama ada cacat dan penyakit menurun. Nah, ini salah satu hereditas pada manusia. Nah, ciri-ciri penyakit menurunnya itu yang pertama tidak menular, yang kedua tidak dapat disembuhkan, yang ketiga dapat diusahakan agar tidak terjadi pada generasi berikutnya. Yang terakhir umumnya bersifat resesif. Nah, berikut ada juga yaitu golongan darah. Nah, golongan darah ini ada 3 sistem penggolongan darah. Yang pertama ada sistem ABO, sistem MN, dan sistem Rhesus. Sistem ABO ini hanya ada fenotip, genotip, antigen, dan antibodi. Sedangkan sistem MN itu hanya fenotip, genotip, antigen. Dan sistem Rhesus ini ada fenotip, genotip, antigen. Mutasi dan penyebab mutasi. Mutasi kromosom dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada perubahan struktur kromosom, perubahan set kromosom, dan perubahan penggandaan. Perubahan struktur kromosom sendiri terbagi menjadi delesi, duplikasi, translokasi, katenasi, dan inversi. Sedangkan perubahan set kromosom terbagi menjadi autopoliploidi dan alopoliploidi hibridasi. Dan yang terakhir perubahan penggandaan atau anesomik dibagi menjadi monosomik, nulisomik, trisomik, dan tetrasomik. Mutasi kromosom pada manusia terbagi menjadi 3, yaitu sindrom Down, atau kromosom 21, penyakit CML atau kronik myelogenous leukemia, yaitu translokasi kromosom dari 22 ke 9. Dan yang terakhir ada sindrom Cri-du-chat atau delesi kromosom 5. Penyebab mutasi terbagi menjadi mutagen kimia, mutagen fisik, dan mutagen biologis. Mutagen kimia adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi karena dapat masuk ke dalam replika DNA atau mengubah struktur basa DNA. Bahan kimianya antara lain gas mustard, kafein, formaldehida, kolkisin, bahan pengawet, dan pestisida. Mutagen fisik yaitu bahan-bahan yang menyebabkan mutasi antara lain suhu,
sinar UV, sinar X, sinar gamma, neutron, dan radiasi kosmis. Sedangkan mutagen biologi sendiri yaitu bahan biologis yang menyebabkan mutasi, misalnya virus dan bakteri yang dapat menyebabkan kerusakan pada kromosom. Sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.